Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 2 tahun 2002, Kabupaten 50 Kota, akan mencoba mendiskusikan tentang isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Serli Safria, bekerja sebagai bidan di Puskesmas Kota Tinggi, dan tinggal di Tanjung Jati, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, kepada Kak Sofia Welni dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, Kak. Terima kasih, Serli. Baik, perkenalkan nama saya Sofia Welni. Saya bekerja di instansi Kantor Camat Suliki sebagai pengelola keuangan. Saya berasal dari Suliki, pendidikan terakhir D3 Akuntansi Universitas Andalas. Sekian dari saya, Serli. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sofia. Selanjutnya kepada Sisrini Rahayu dipersilahkan, Lin. Ya, terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Sisrini Rahayu. Saya dari instansi Puskesmas Banjarlowe sebagai bidan. Saya tinggal di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota. Pendidikan terakhir D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. Sekian, Kak. Terima kasih, Rini. Selanjutnya kepada Siti Nur Hikmah dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Serli. Perkenalkan, nama saya Siti Nurikma. Saya bekerja di RSUD Ahmad Darwi sebagai perawat. Saya berasal dari Kota Saulunto dan pendidikan terakhir D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang. Terima kasih, Nur. Baiklah, teman-teman semua. Selanjutnya kita akan menjabarkan tentang isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang terdapat di instansi kita masing-masing. Untuk yang pertama, kita persilahkan kepada Kak Sofia Welni. Silakan, Kak. Terima kasih, Serli. Baik, di sini saya akan memaparkan isu-isu yang terjadi di Kantor Camat Suliki. Berikut slide yang akan saya tampilkan. Baik, isu-isu yang terjadi di Kantor Camat Suliki. Pertama, satu isu manajemen ASN terkait disiplin kantor. Pegawai Kantor Camat Suliki masih ada yang datang dan pulang tidak pada jam kantor. Yang kedua, isu terkait Smart ASN. Masih ada beberapa pegawai Kantor Camat Suliki yang belum bisa mengaplikasikan komputer dengan baik. Untuk analisa isu, pertama isu manajemen ASN, dengan tidak disiplinnya pegawai Kantor Camat akan menghambat kepada pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat bisa tidak dilayani dengan cepat. Yang kedua, isu Smart ASN, dengan masih adanya pegawai yang tidak bisa mengaplikasikan komputer, akan menimbulkan adanya tumpukan pekerjaan pada satu atau dua orang. Kemudian, solusi penyelesaian masalah yang isu manajemen ASN untuk meningkatkan disiplin pegawai Kantor Camat Suliki, sebaiknya diadakan absen tinderlock atau absen pagi, siang, dan sore. Cara memotivasi pegawai agar disiplin diberikan reward kepada yang disiplin. Punishment tidak saya sarankan karena akan menimbulkan rasa minder atau keberatan pada pegawai. Dan solusi untuk isu Smart ASN agar seluruh pegawai Kantor Camat bisa mengaplikasikan komputer dengan baik, diadakan pelatihan privat di kantor maksimal 1 jam sehari, 3 kali dalam seminggu, sampai seluruh pegawai bisa dirasa benar-benar bisa mengaplikasikan komputer dengan baik. Demikian penyampaian dari saya, Charlie. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fia. Selanjutnya pemaparan isu kita mintakan kepada Sisrini Rahayu. Kepada Rini kita persilahkan. Ya, terima kasih Kak Serli. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaparkan isu-isu yang ada di instansi Puskesmas Banjarlowe. Maaf Kak, share screen-nya nggak bisa Kak.
Maaf Kak Via, tolong diganti dulu si Srini jadi hostnya Kak. Ya, sebentar. Ya, sudah kakak ganti, silakan. Ya, kasih Kak. Ya, Kak, yang pertama yaitu terkait pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang pertama yaitu masih ada petugas yang tidak ramah terhadap pasien. Yang kedua, keterbatasan sarana tempat duduk untuk pasien disebabkan lingkungan puskesmas yang sempit. Kemudian terkait literasi digital atau digital skill, maksudnya spesifiknya digital skill, yaitu yang pertama, masih ada petugas senior yang tidak bisa atau belum mahir menggunakan komputer atau laptop. Yang kedua, masih banyak petugas yang belum mahir berselancar di internet. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita memiliki pemecahannya, yaitu pertama untuk terkait pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang pertama, melakukan sosialisasi pada semua pegawai. Namun, sosialisasi untuk keramahan terhadap pasien, maksudnya keramahan terhadap pasien. Namun setelah dilakukan sosialisasi tetapi tidak berubah, maka dilakukan pemanggilan pribadi kepada yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan penambahan bangunan puskesmas. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah terkait literasi digital, spesifiknya digital skill, yaitu mungkin bisa melakukan pembinaan skill digital di tempat kerja minimal 1 jam dalam seminggu untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dalam literasi digital. Mungkin sekian Kak, kembalikan kepada Kak Sherly. Terima kasih Rini. Baiklah, selanjutnya saya juga akan memaparkan isu yang ada di instansi saya bekerja, yaitu di Puskesmas Koto Tinggi. Yang pertama, isu yang terkait dengan manajemen ASN. Yaitu masih adanya petugas puskesmas yang terlambat mengumpulkan laporan setiap bulannya, baik itu dari masing-masing PWS ataupun dari pemegang program masing-masing. Selanjutnya, isu yang berkaitan dengan Smart ASN, yaitu di kebidanan pada saat ini dalam mengisikan data ibu hamil, balita, dan sebagainya harus diisikan ke e-cohort. Tapi masih ada petugas yang belum bisa cara mengisikannya ke e-cohort tersebut. Menurut saya, solusi dalam pemecahan masalah dari isu-isu yang terjadi ini, yang pertama yaitu dalam mengumpulkan laporan setiap bulannya, bagi petugas yang terlambat mengumpulkan laporan, baik itu dari PWS atau pemegang program masing-masing, untuk pertama kali ditegur secara lisan, tetapi kalau untuk bulan selanjutnya dia masih mengulang untuk melakukannya, maka bisa kita lakukan teguran secara tertulis. Selanjutnya, untuk isu yang berkaitan dengan Smart ASN pada pengisian e-cohort. Untuk yang petugas yang belum bisa cara mengisikan e-cohort, bisa disediakan waktunya 1 jam untuk berkumpul di ruangan. Nanti ada petugas yang sudah paham tentang e-cohort tersebut akan menjelaskan kembali bagaimana cara mengisikan e-cohort tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya, kita mintakan kepada Nuri untuk memaparkan isu yang terjadi, yang ada di RSUD Ahmad Darwis Sulki. Kepada Nuri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Kak Sherly. Baiklah, saya akan memaparkan isu-isu apa saja yang terjadi di rumah sakit. Yang pertama yang saya dapatkan adalah tentang manajemen ASN, yaitu tentang kedisiplinan pegawai.
di mana di sini belum terlaksananya ketepatan waktu kedatangan petugas di Rumah Sakit Ahmad Darwis. Di sini isu yang bisa dianalisa yaitu dengan ketidakdisiplinan petugas, maka akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Jadi di sini solusinya bisa dengan menggunakan pinjar dalam pengambilan absen di rumah sakit. Lalu selanjutnya isu tentang Smart ASN yang diambil yaitu digital skill-nya, yaitu belum optimalnya pelaksanaan penggunaan teknologi informasi di ruangan tentang pemanfaatan penggunaan komputer untuk membuat laporan pasien per bulannya. Di sini dengan belum optimalnya pelaksanaan penggunaan komputer, jadi memperlama waktu untuk membuat laporan per bulannya. Jadi solusinya bisa dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada petugas tentang bagaimana cara penggunaan komputer untuk membuat laporannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nuri. Baiklah teman-teman, berdasarkan pemaparan isu-isu dari masing-masing instansi tadi, menurut teman-teman isu yang mana yang harus kita angkat untuk kita diskusikan? Menurut Kak Sofia, gimana Kak? Rini sama Nuri? Yang pertama isu yang terkait dari manajemen ASN aja dulu Kak, yang harus kita angkat. Ya Rini. Kak, kalau menurut ini sebaiknya ide Kak Pia yang tentang kedisiplinan pegawai itu baik Kak, bagus. Yang tadi isunya Kak. Gimana Kak Pia sama Nuri? Kak Pia sama Nuri gimana? Setuju dengan pendapat Rini? Setuju Kak. Ya, Kayaknya terima kasih Rini telah. Silakan Nuri. Baik Kak, terima kasih. Setuju juga dengan pendapat Kak Rini tadi Kak, bahwa yang untuk yang lebih menarik itu sepertinya yang dibuat oleh Kak Sofia tadi Kak, tentang apa? Itu Kak. Gimana Kak Sofia? Setuju Kak? Ya, baik adik-adik, kakak setuju kasus dari isu dari kantor Sambat Suliki yang akan diangkat untuk tugas kelompok kita yang akan kita bahas untuk sekarang ini. Karena kan masalah isu tersebut yang sering terjadi di mana-mana ya Kak, baik itu di kantor, camat, ataupun di puskesmas, pada umumnya banyak yang bermasalah dengan kedisiplinan. Berarti yang untuk Smart ASN, isu yang akan kita angkat yaitu tentang apa Kak? Kak Sofia, ya Kak? Terima kasih Shirley. Kalau menurut kakak, kalau boleh kakak saran, gimana kalau untuk yang Smart ASN ini kita ngambilnya isu dari instansi Rini? Karena mungkin hampir sama dengan isu yang di kantor kakak. Gimana Nuri? Setuju Nuri sama Rini? Setuju Kak. Soalnya di sini umumnya Smart ASN itu terkait tentang teknologi semuanya hampir sama Kak. Baiklah, berarti setuju kita semua ya kalau yang pertama untuk isu yang terkait dengan manajemen ASN kita angkat yaitu tentang kedisiplinan, yaitu masih adanya petugas atau pegawai yang datang terlambat ke kantor atau ke instansi tempat bekerja masing-masing. Yang kedua isu terkait Smart ASN yaitu tentang masih adanya petugas yang masih belum bisa mengoperasikan komputer, terutama yang senior ya Kak ya. Ya, Baiklah, kita lanjut untuk diskusi masalah tersebut. Baiklah, kakak-kakak dan adik-adik, kita akan lanjut mendiskusikan tentang masalah-masalah yang sudah kita sepakati untuk kita angkat diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang tadi masalahnya dari Kak Sofia, yaitu sebentar, masalah Kak Sofia.
Maaf, tunggu dulu ya Kak. Nggak tahu. Punya Rini, punya Kak Fia. Hmm. Berarti tadi yang akan kita bahas yaitu tentang isu Kak Sofia, yaitu isu manajemen ASN dengan tidak disiplinnya pegawai kantor camat Suliki akan menghambat kepada pelayanan kepada masyarakat. Berarti itu yang akan kita diskusikan pertama ya Kak. Bagaimana menurut kalau menurut Kak Sofia kan tadi penyelesaian masalahnya, solusi penyelesaian masalahnya yaitu untuk meningkatkan disiplin pegawai kantor camat Suliki sebaiknya diadakan absen finger lock. Ya Kak? Ya, Shirley, di layar kakak masih belum nampak PowerPoint yang kakak buat. Ini Kak, sudah Kak? Belum, Sir. Masih belum Kak? Sudah, Sir. Tampilan yang di sini solusi penyelesaian masalah itu yang ada di layar kakak. Ya Kak. Solusinya kan kalau menurut Kak Sofia tadi yaitu untuk meningkatkan disiplin pegawai kantor camat Suliki sebaiknya kan diadakan absen finger lock, absen pagi, siang, dan sore ya Kak. Caranya dengan memotivasi pegawai agar disiplin, diberikan reward kepada yang paling disiplin. Kemudian punishment tidak disarankan karena akan menimbulkan rasa minder atau keberatan kepada pegawai. Itu menurut Kak Sofia. Mungkin dari Rini dan Nuri atau saya sendiri nanti apakah ada tambahan? Nuri, gimana Nuri, ada tambahan untuk solusi penyelesaian masalahnya? Baik, terima kasih Kak. Di sini untuk penggunaan untuk punishment dan reward bagi pegawainya itu sebaiknya tidak apa-apa diberikan itu Kak punishment kan, tapi bukan dalam bentuk punishment yang berat Kak, bisa dalam bentuk teguran atau tertulis kecuali dia tuh udah terlalu sering melanggar. Terlalu sering melanggar keterlambatan disiplinnya tuh Kak, gitu Kak. Baik, terima kasih Nuri. Kalau menurut Rini gimana Rin? Ya Kak, jadi setuju sama pendapat Nuri Kak. Kita tidak memberikan punishment kepada yang kurang disiplin, tetapi kita bisa memberikan teguran, misalnya pemanggilan secara pribadi, seperti itu Kak. Baik, Kak Sofia, tidak ada tambahan lagi ya Kak? Tidak, Shirley, cukup dari kakak. Berarti kita lanjut Kak untuk penyelesaian masalah dari Smart ASN lagi Kak, yang dari instansi Rini. Iya Kak. Ada ganti slide-nya Kak, Rin? Sudah, Shirley. Ada Kak. Yaitu tadi isu yang dari Smart ASN, kalau dari instansi Rini yaitu masih ada petugas senior yang tidak bisa atau belum mahir menggunakan komputer atau laptop. Atau juga masih banyak petugas yang belum mahir berselancar di dunia internet. Kalau untuk pemecahan masalahnya, kalau menurut Rini, melakukan pembinaan skill digital di tempat kerja 1 jam dalam seminggu untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dalam literasi digital. Tambahannya ada Kak Sofia sama Nuri? Gimana menurut Kak Sofia atau Nuri, apa yang perlu kita tambahkan untuk solusi pemecahan masalah dari Puskesmas Banjarlowe? Ya Kak, silakan Kak. Tambahan aja sedikit dari kakak. Menurut kakak kalau 1 jam dalam seminggu kakak rasa masih kurang efisien.
Kalau boleh saran itu 3 kali dalam seminggu, 1 jam dalam sehari. Baik, Sekian. terima kasih Kak. Kalau menurut Nuri gimana Nuri? Nuri setuju dengan solusi yang diberikan oleh Kak Sofia tadi, Kak. Hampir-hampir sama aja sih, Kak. Setuju. Terima kasih Nuri. Berarti rata-rata kan untuk solusi pemecahan masalah kita semua pada umumnya hampir sama ya. Berarti kita setuju dengan yang tambahan aja tadi jamnya ya Kak, waktunya dari Kak Sofia tadi yang kalau menurut Rini kan 1 jam dalam seminggu. Kalau perlu kita tambahkan ya Kak 3 kali seminggu dan masing-masingnya 1 jam berarti ya Kak. Ya, iya Sherly. Berarti 3 jam dalam seminggu. Baiklah, gimana Rini? Rini masih ada tambahan, Rin? Maaf, Rini suaranya kurang jelas, Rin. Kurang jelas, Kak? Iya, Rin. Kalau menurut ini saran dari Kak Fia bagus Kak untuk menambah jamnya Kak. Mungkin kalau 1 jam dalam seminggu kayaknya kurang ya Kak. Mungkin itu saja Kak. Baiklah, terima kasih Rini. Selanjutnya kita akan merangkum diskusi kita dari awal sampai akhir tadi. Siapa yang bersedia tadi untuk membacakan hasil rangkumannya, Kak? Adik-adik. Mesti Kak Nuri, Kak. Tadi notulen. Silahkan Nuri. Baiklah, terima kasih Kak. Tadi dari hasil diskusi kita tentang isu-isu yang dari Smart ASN dan Manajemen ASN, dari kelompok kita yang telah didiskusikan, didapatkan isu prioritas yang pertama tentang manajemen ASN-nya. Yang pertama, ketidakdisiplinan kedatangan pegawai di kantor camat Sudiki yang kita ambil tadi. Lalu solusinya di sini bisa menggunakan absen penjar, log, dan diberikan punishment dan reward untuk pegawai yang disiplin dan pegawai yang melanggar. Lalu yang kedua di sini ada bagian Smart ASN-nya di bagian digital skill-nya, yaitu diangkat ya petugas senior atau ada petugas yang belum mahir menggunakan komputer. Di sini diberikan solusinya dengan menggunakan pembinaan digital skill untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam penggunaan media digital. Sekian, terima kasih. Kak Sherly, suaranya kedengaran Kak. Baiklah, terima kasih Nuri sudah menyampaikan hasil rangkuman kita dari awal, rangkuman diskusi kita tadi dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, mungkin apakah masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Sudah cukup, Kak. Kak Sofia gimana, Kak? Cukup, Kak. Baiklah, kita tutup aja diskusi kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator minta maaf kalau ada salah-salah kata dan terima kasih untuk kerjasamanya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.